Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Segala puji kepada Tuhan yang Maha Esa. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan merupakan bulan yang kondusif untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan. Maka dari itu hendaknya kita manfaatkan bulan mulia ini untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam kepada anak-anak kita. Berkenaan dengan pendidikan terhadap anak ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan dalam Al-Quran kepada Luqman sebagai contoh tauladan. Dari ayat-ayat yang mulia ini kita dapat mengetahui petunjuk atau mengambil ibrah pelajaran tentang pendidikan apa saja yang harus kita sampaikan, yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Yang pertama, pendidikan tentang tauhidullah dan juga ma'rifatullah. Terdapat dalam surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, wa idza qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian pelajaran yang kedua yaitu tentang adab kepada kedua orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hammalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini adishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Luqman surah ke-14. Kemudian di ayat berikutnya di dalam Quran surah Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan sesuatu dengan aku, kata Allah, hal yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Kemudian akan kuberitakan kepadamu kelak apa yang telah kamu kerjakan. Luqman surah 15. Di surah 16, pendidikan tentang keimanan kepada hari kiamat. Ya bunayya, innaha in taku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit ataupun di bumi, niscaya Allah akan mendatangkan, membalasnya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui.
Selanjutnya di Quran surah Luqman ayat 17 berbicara tentang pendidikan ibadah dan perjuangan dakwah. Ya bunayya, aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian di surah Luqman yang terakhir ayat 18 berbicara tentang pendidikan akhlak. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Dan janganlah memalingkan muka dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wa qasid fi mashyika waghdud min sautika inna angkaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Akhirnya, semoga kita semua dapat menjadi orang tua yang bisa bertanggung jawab, bisa mendidik anak-anak kita dengan selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.